Pemirsa, momen pertemuan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI 2022 menjadi sorotan. Dua gubernur yang disebut-sebut akan maju pada Pilpres 2024 itu menyempatkan untuk bertemu sambil berbincang santai. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghampiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di lobi ballroom kawasan Kuta Badung, Bali. Pertemuan keduanya menjadi sorotan dalam Rakernas APPSI 2022. Dengan sama-sama mengenakan pakaian berbahan tenun ikat dan ikat kepala khas Bali, keduanya terlibat percakapan santai. Anies Baswedan yang juga ketua APPSI mengaku pertemuan ini merupakan hal biasa, apalagi keduanya teman satu kampus. Aliansi nanti Pak, Pilpres atau gimana? Aliansi apa? Kamu ini kayak pengamat politik aja. Ya kan, saling lirik-lirikan gitu Pak. Lanis itu teman sekolah saya gimana? Lirik-lirikan, gak lirik-lirikan, kita tatap-tatapan. Pesawatnya delay, sehingga ketika tiba di sini acara sudah dimulai. Lalu Mas Ganjar sama saya ini sekampus, kuliah bareng, temanan lama. Jadi ya biasa aja, ketemu ya pasti rutin kita ketemu. Anies dan Ganjar menjadi dua tokoh yang disebut-sebut akan maju pada Pilpres mendatang. Bahkan sejumlah survei menunjukkan Anies dan Ganjar memiliki elektabilitas tinggi. Simulasi yang menduetkan Anies Ganjar juga menunjukkan hasil yang tinggi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Ya, Mas Daniel, saya kembali ke Mas Daniel. Apakah ada alasan khusus untuk berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di dua provinsi ini Pak Prabowo kalah di 2014 dan di 2019. Mas Daniel, silakan. Alasan khususnya adalah silaturahim Idul Fitri, Mas. Tidak ada alasan terkait politik ya, Mas Daniel ya? Pilihan kedua provinsi itu? Kemudian kebetulan sebagian besar ya, ulama-ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah sahabat-sahabat Pak Prabowo, sahabat lama yang selama ini berkomunikasi dengan baik. Pun dengan daerah-daerah yang lain, jadi memang beliau sudah menjadwal untuk bertemu dengan beberapa sahabat-sahabat lama yang selama ini hanya bisa berkomunikasi melalui media lain, dalam hal ini ya telepon ya. Kemudian karena kebetulan ini momentum sudah bisa bertemu secara langsung ya, beliau beranjak ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik. Nah, kemudian juga kan Pak Prabowo menemui beberapa tokoh ulama di Jawa Timur, kemudian beliau juga mampir ke Gubernur Jawa Timur dalam hal ini Bu Khofifah, karena kebetulan ada di Jawa Timur. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah kunjungan Pak Prabowo di hari Lebaran ke Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa berefek positif terhadap perolehan suara Pak Prabowo di kedua provinsi itu? Karena di dua pemilu sebelumnya beliau kalah di dua provinsi itu, Mas Burhan. Ya, dua provinsi besar ini kunci bagi siapapun yang ingin memenangkan Pilpres di Indonesia. Jadi sejak Pilpres 2004 sampai sekarang tidak ada capres yang menang tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya. Capres boleh kalah di Jawa Barat dan tetap menang sebagai capres terpilih asalkan Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa dimenangkan oleh yang bersangkutan. Nah, dua Pilpres 2014-2019 itu Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dua provinsi yang Pak Prabowo gagal menangkan. Jadi 2024 kalau misalnya Pak Prabowo diminta maju, mau tidak mau dua provinsi ini harus dimenangkan. Jadi saya sendiri tidak bisa mengingkari asumsi atau pengamatan dari sebagian pihak bahwa silaturahmi ke dua provinsi ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan menemui tokoh-tokoh atau halayak kunci itu tidak bisa dipisahkan dari tadi, karena bagaimanapun kalau pengen maju lagi 2024 harus dipastikan Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa dimenangkan. Baik, Mas Burhan, di simulasi terakhir dari indikator yang Anda lakukan adalah memasangkan Pak Prabowo salah satunya dengan Mas Ganjar. Itu angkanya sampai 51% lebih. Apakah kalau permasalahannya kan Pak Ganjar belum tentu mau jadi cawapres karena juga berpeluang sebagai capres. Jika memang Pak Ganjar tidak mau menjadi cawapres, apakah ada sosok lain di Jawa Tengah yang juga bisa mendampingi Pak Prabowo, Mas Burhan?
Kemarin kan sudah ada yang ditemui oleh Pak Prabowo, Gubernur Jawa Timur. Apakah elektabilitasnya cukup dengan menggandeng Bukoviva? Memang hari ini belum capai 50%, bahkan ketika menggandeng Ganjar pun baru 51%. Jadi asumsikan Ganjar bersedia menjadi cawapres Pak Prabowo, itu tidak seluruh pendukung Ganjar bersedia memilih paket Prabowo Ganjar. Jadi ini persoalan apa yang diinginkan di tingkat elit itu belum tentu mulus di tingkat basis massa. Masing-masing punya preferensi yang mungkin berbeda dengan apa yang diputuskan di tingkat elit. Tetapi bagaimanapun harus ada tokoh baik di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang bisa melengkapi kekurangan Pak Prabowo, terutama di dua provinsi besar yang merupakan basis NU dan basis etnik Jawa. Jadi siapapun pendampingnya itu harus punya dua keunggulan, punya basis kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, notabene adalah etnik Jawa dan NU. Ya. Oke. Jadi siapapun itu, mau Hovifah atau mungkin Mahfud MD atau mungkin Mas Erik, kan Mas Erik kehormatan apa namanya itu Dewan Banser ya, Banser, anggota kehormatan. Jadi apapun harus punya ikatan kuat dengan dua variabel demografis ini, etnik Jawa dan NU. Jadi saya tidak tahu nama di luar nama yang tadi saya sebut, tetapi bagaimanapun dua hal ini faktor kunci, dan sejauh ini memang nama-nama yang muncul ya bisa Hovifah, bisa Ganjar, tetapi lagi-lagi akan sangat ditentukan oleh konstelasi di tingkat akhir. Jangan lupa Gerindra sendiri belum cukup tiketnya, Ya. jadi untuk bisa memenuhi presidensial threshold. Nah pertanyaannya dari mana? Dari PKB misalnya. Oke, pertanyaan kalau dari PKB, apakah Muhaimin cukup untuk melengkapi kekurangan elektoral dari segmen NU dan Jawa tadi? Kalau dari survei belum. Tetapi bagaimanapun yang punya remote kontrolnya PKB ya Caimin, bukan Hovifah. Jadi ada hal-hal yang menurut saya sangat teknis, politis, tetapi tidak bisa semata-mata ditentukan dari pertimbangan elektoral semata. Baik, saya juga pertimbangan teknis administratif nominasi presidensial threshold. Baik, saya ke Mas Abi. Mas Abi, sedikit di tengah nama-nama besar yang sudah lama malang melintang di dunia perpolitikan, bahkan sudah ada beberapa kali yang ikut pilpres seperti Pak Prabowo. Seberapa besar keyakinan Anda Erick Thohir kemungkinan akan juga bisa maju ataupun dipilih minimal sebagai cawapres, Mas Abi? Ya, saya berangkat dari statementnya Mas Burhan ya, bahwa Erick Thohir itu sebagai sebuah figur sudah menemukan momentum tren positifnya dalam sebuah pencapaian. Artinya sebagai sebuah figur, sebagai sebuah tokoh yang akan dipilih di 2024, dia sudah berjalan secara mekanisme progresif dari elektoral. Artinya itu menjadi satu keyakinan akademis ya, yang sudah diperkuat juga oleh Mas Burhan. Nah di sisi yang lain, tentu kalau bicara sekarang sosok figur Pak Erick memang bukan orang partai. Ini barangkali juga satu sisi yang bisa menjadi kelebihan di tengah bosannya orang-orang dengan preferensi tokoh-tokoh partai. Barangkali juga begitu. Saya bertemu dengan banyak tokoh-tokoh muda, mereka juga ingin ada satu figur baru yang belum terafiliasi. Bahwa nanti akan didukung oleh partai politik itu adalah hukum dari elektoral kita. Kita terima itu. Tapi kita bicara dulu soal basis nilai jualnya sebagai sebuah figur politik. Itu menjadi keyakinan yang saya rasa bisa diyakini bagi para pendukungnya Pak Erick. Baik, nanti kita akan lihat seperti apa pilihan dari masyarakat di 2024. Kita akan tunggu hasil pilpresnya seperti apa. Makasih Mas Abi, Mas Burhan, dan Mas Daniel untuk waktunya berbincang bersama kami malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Burhan, Mas Abi. Baik, pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan narasumber lainnya membahas kontestasi jelang Pilpres 2024. Tetaplah bersama kami.